Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fasrah Handayani dengan NIM A231-20023. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi tentang integral. Sebelum kita lanjut ke materi integral, kita harus mengetahui terlebih dahulu tata konsep seperti apa yang akan kita pelajari dalam materi integral kali ini. Adapun peta konsepnya itu seperti yang pertama yang akan kita pelajari adalah integral tak tentu. Kemudian yang akan kita pelajari selanjutnya adalah integral tentu. Nah, integral tentu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, sifat-sifat integral tentu. Yang kedua, aplikasi integral tentu, dan yang ketiga, rumus cepat mencari luas daerah. Apa itu integral? Integral adalah bentuk penjumlahan berkesinambungan atau kontinu yang merupakan antiturunan atau kebalikan dari turunan. Nah, adapun rumus dasar yang digunakan adalah sebagai berikut. Integral A dx sama dengan AX tambah C. Yang kedua itu, integral X pangkat N dx sama dengan X pangkat N tambah 1 per N tambah 1 tambah C, di mana N-nya itu tidak sama dengan negatif 1. Yang ketiga, integral X pangkat negatif 1 dx sama dengan ln mutlak X ditambah C. Jenis-jenis integral. Integral terbagi menjadi 2. Yang pertama, integral tak tentu. Integral tak tentu atau antiderivatif adalah suatu bentuk operasi pengintegralan suatu fungsi yang menghasilkan suatu fungsi baru. Fungsi ini belum memiliki nilai pasti berupa variabel, sehingga cara pengintegralan yang menghasilkan fungsi tertentu ini disebut integral tak tentu. Adapun bentuknya yaitu integral fx dx sama dengan fx tambah c. Untuk yang kedua, ada integral tentu. Pengertian integral ini memiliki batas atas dan batas bawah. Di dalam aplikasinya, integral tentu banyak digunakan untuk menghitung luas di bawah kurva dengan batas-batas tertentu atau menghitung volume benda jika diputar. Adapun bentuk dari integral tentu yaitu integral A sampai B fx dx sama dengan fx A sampai B sama dengan fb dikurang fa. Baik, kita beralih ke contoh soal. Untuk contoh soal pertama, tentukan integral dari integral 8x pangkat 3 ditambah 4x ditambah 3 dx. Jawab penyelesaiannya itu integral 8x pangkat 3 ditambah 4x ditambah 3 dx sama dengan 2x pangkat 4 ditambah 2x kuadrat ditambah 3x ditambah c. Nah, kenapa bisa menghasilkan 2x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 3x tambah c? Karena sesuai dengan rumus dasar integral yang digunakan itu adalah rumus dasar pertama dan rumus dasar kedua. Pada contoh soal nomor 1 tadi, kita menggunakan integral A dx sama dengan AX tambah C, dan integral X pangkat N dx sama dengan X pangkat N tambah 1 per N tambah 1 ditambah C. Nah, untuk nilai N3 ini adalah nilai N, sehingga nilai N-nya itu ditambahkan dengan 1, sehingga menghasilkan 8x pangkat 4 per 4 sama dengan 2x pangkat 4. Begitupun dengan 4x. X ini memiliki pangkat 1, sehingga menghasilkan 4x pangkat 1 tambah 1 per 1 tambah 1 sama dengan 2x kuadrat. Nah, untuk 3dx sendiri, itu adalah rumus dasar yang digunakan adalah integral A dx
sehingga menghasilkan integral AX tambah C. Sama seperti 3DX, ketika sudah diintegralkan akan menghasilkan 3X tambah C. Nah, untuk contoh soal kedua, tentukan integral dari integral 1 sampai 4 3x kuadrat dikurang 4x ditambah 5dx. Penyelesaiannya itu, integral 1 sampai 4 3x kuadrat dikurang 4x ditambah 5dx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 5x dengan batas bawah 1 dan batas atas 4. Sama dengan 4 pangkat 3 dikurang 2 kali 4 pangkat 2 ditambah 5 kali 4 dikurang 1 pangkat 3 dikurang 2 kali 1 pangkat 2 ditambah 5 dikali 1 sama dengan 64 dikurang 32 ditambah 20 dikurang 1 dikurang 2 tambah 5 sama dengan 52 dikurang 4 sama dengan 48. Nah, kenapa kita bisa mendapatkan hasil dari pengintegralan ini? Itu kita menggunakan, itu sesuai dengan bentuk dari integral tentu. Nah, seperti pada bentuk yang ini, fungsi batas bawah dan batas atasnya itu dimasukkan ke dalam fungsi X. Sehingga nilai 1 dan 4-nya ini, nilai 1 dan 4 itu kita masukkan ke dalam nilai X. Sehingga bisa menghasilkan 48 setelah melalui proses penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya, sifat-sifat dari integral tentu. Apabila fx, gx terdefinisi pada selang A, B, maka diperoleh persamaan berikut. Yang pertama, integral A sampai B fx plus minus gx dx sama dengan integral A sampai B fx dx plus minus integral A sampai B gx dx. Yang kedua, integral A sampai B k fx dx sama dengan k integral A sampai B fx dx. Yang ketiga, integral C sampai C fx dx sama dengan 0. Yang keempat, integral A sampai B fx dx sama dengan integral A sampai C fx dx tambah integral C sampai B fx dx. Nah, yang kelima, integral B sampai A fx dx sama dengan negatif integral A sampai B fx dx. Selanjutnya, aplikasi integral tentu. Batas bawahnya. Kemudian yang kedua itu menggambar daerah di dalam kurva sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan. Jika gambar masih dinyatakan dalam batas-batasnya saja. Untuk yang ketiga, bisa menempatkan rumus yang tepat untuk menghitung luas daerah berdasarkan ketentuan yang telah ada. Jangan lupa untuk memperhatikan gambar daerah dan rumus yang bersesuaian. Setiap daerah memiliki rumus fungsinya masing-masing. Contohnya itu seperti berikut ini. Nah, untuk bentuk daerah yang dimaksud itu adalah bentuk daerah yang seperti ini. Nah, ada dua gambar untuk bentuk daerah jenis 1. Rumusnya itu L sama dengan integral A sampai B fx dikurang gx dx. Nah, untuk gambar yang kedua ini, rumusnya itu L sama dengan integral A sampai B fx dx. Nah, untuk bentuk daerah jenis keduanya itu, seperti ini gambarnya. Nah, untuk rumusnya, pada gambar yang ini rumusnya itu L sama dengan integral Y kurang A sampai Y kurang B, Fy dikurang GY dy. Sama dengan integral A sampai B, Fy kurang GY dy. Nah, untuk gambar kedua ini rumusnya itu L sama dengan integral Y kurang A sampai Y kurang B, Fy dy. Sama dengan integral A sampai B, Fy dy.
Baik, kita beralih ke contoh soal selanjutnya. Tentukan luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini. Nah, untuk gambarnya yang ini, pembahasannya itu tentukan batas-batasnya terlebih dahulu. Nah, untuk batas kanannya itu X sama dengan akar Y. Nah, untuk batas kanannya itu yang ini. Batas kirinya itu adalah sumbu Y sendiri, di mana X itu sama dengan 0. Itu yang ini. Kemudian untuk batas atasnya itu Y sama dengan 9. Nah, ini untuk batas atasnya. Dan batas bawahnya itu Y sama dengan 0. Nah, ini untuk batas bawahnya. Luas daerah yang diarsir adalah untuk mengerjakan soal dari seperti dengan gambar seperti ini, kita menggunakan bentuk daerah jenis kedua. Nah, yang gambar pada soal tadi sesuai dengan gambar yang ada pada bentuk daerah jenis kedua pada gambar kedua. Jadi, kita menggunakan rumus L sama dengan integral A sampai B FY DY. Nah, setelah itu, untuk batas bawahnya itu adalah 0, dan batas atasnya itu adalah 9. Nah, integral A sampai B FY DY sama dengan integral 0 sampai 9 akar Y DY. Sama dengan integral 0 sampai 9 Y pangkat 1/2 DY. Sama dengan 2 akar Y dikali mutlak Y per 3. Sama dengan 2 akar Y dikali mutlak Y per 3 dengan batas bawah 0 dan batas atas 9. Sama dengan 2 akar 9 dikali mutlak 9 per 3 dikurang 2 akar 0 dikali mutlak 0 per 3 sama dengan 2 kali 3 dikali mutlak 9 per 3 dikurang 2 kali 0 dikali mutlak 0 per 3 sama dengan 6 kali 9 per 3 dikurang 0 sama dengan 18. Jadi, luas daerah yang diarsir adalah 18 satuan luas. Baik, selanjutnya yaitu rumus cepat mencari luas daerah. Rumus cepat tidak berlaku untuk seluruh daerah. Rumus ini berlaku pada daerah-daerah yang memiliki kondisi berikut. Yang pertama, memiliki dua batas fungsi, yaitu fungsi kuadrat dan fungsi kuadrat. Yang kedua, memiliki dua batas fungsi, yaitu fungsi kuadrat dan fungsi linear. Jika memenuhi dua kondisi di atas, luasnya dapat dicari menggunakan persamaan berikut. L sama dengan D akar D per 6A kuadrat. Dengan D-nya itu sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Lalu, apa yang dimaksud dengan A, B, dan C? Ketiga konstanta tersebut diperoleh dari proses berikut. Jika fungsinya Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx, maka buat fungsi selisihnya. Y sama dengan Fx dikurang Gx. Jika fungsinya Y sama dengan Fy dan Y sama dengan Gy, maka buat fungsi selisihnya Y sama dengan Fy dikurang Gy. Fungsi selisih yang sudah kita dapatkan jangan disederhanakan lagi agar teridentifikasi nilai A, B, dan C-nya. Jika kita sudah mendapatkan nilai A, B, dan C, substitusikan ke persamaan luas berikut. L sama dengan D akar D per 6A kuadrat, dengan D-nya itu sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, untuk contoh soalnya itu, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X dikurang 10 dengan Y sama dengan X tambah 2. Nah, untuk pembahasannya itu, berdasarkan soal di atas, terlihat bahwa daerah yang dibatasi oleh dua fungsi, yaitu fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X dikurang 10, dan fungsi linear Y sama dengan X tambah 2, sehingga berlaku rumus cepat untuk luas. Nah, penyelesaiannya itu Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X dikurang 10 dikurang X tambah 2. Y sama dengan
X kuadrat dikurang 4X dikurang 12. Sehingga kita peroleh nilai A-nya itu sama dengan 1, B-nya itu sama dengan negatif 4, dan C-nya itu sama dengan negatif 12. Kemudian, nilai A, B, dan C-nya ini kita substitusikan ke dalam persamaan D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Sama dengan 16 kuadrat ini didapat dari nilai B kuadrat, yaitu negatif 4 dikali negatif 4, hasilnya positif 16. Dikurang 4 dikali 1 nilai A, dan dikali negatif 12 untuk nilai C. Itu hasilnya sama dengan 64. Nah, setelah kita mendapatkan nilai D-nya, kita mencari luas daerahnya, yaitu dengan rumus L sama dengan D akar D per 6A kuadrat. Itu sama dengan 64 akar 64 per 6 dikali 1 kuadrat, sama dengan 256 per 3 satuan luas. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.